Oke, banyak dari kalian yang masih bingung, mendingan mana gitu atau ada yang bertanya bagusan mana sih sebenarnya order block atau unfilled order gitu. Dan juga bahkan ada yang bingung juga ya, bedanya apa gitu order block dengan unfilled order. Nah, di video ini ya, gua akan bahas itu semua dan ini gua jadikan satu segmen baru ya. Jadi idenya itu segmen ini adalah gua akan compare ya beberapa tools yang kalian bisa request tentunya ya. Misalnya kayak hari ini order block dengan unfilled order itu bagusan mana gitu ya. Dan nanti ke depannya kalau misalnya kalian mau compare tentang teknik ya apapun itu, misalnya kayak contohnya trendline dengan moving average ya, kalian tinggal komen aja di bawah, nanti gua bikinin videonya. Ya gua sih kepikiran namain segmennya itu adalah bagusan mana gitu ya. Jadi kita intinya compare teknik yang kira-kira lebih oke mana yang untuk kalian pakai seperti itu. Nah, sebelum gua masuk ke pembahasan, teman-teman, gua mau ingetin kalau misalnya kalian trading forex dan kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Link untuk daftarnya ada di description di bawah. Dan selama bulan Ramadan ini OctaFX lagi mengadakan promo Ramadan yang membuat kalian berkesempatan untuk mendapatkan satu buah Apple Vision Pro dan juga hadiah menarik lainnya seperti misalnya iPhone 15 Pro dan juga iWatch gitu ya. So kalian bisa langsung daftar di OctaFX, download aplikasinya, lihat promonya secara detail ya, dan dapatkan hadiahnya. Promo Ramadan ini berlangsung sampai tanggal 9 April 2024, so buruan aja teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas tentang hari ini order block versus unfilled order dulu ya. Gua kasih pembahasannya itu persamaan dan juga perbedaannya ya teman-teman. Jadi gua kasih persamaannya dulu ya tentang OB, gue singkat ya, order block dan unfilled order, UFO ya, kita bisa bilang UFO. Nah, persamaannya dulu ya teman-teman ya. Pertama itu dia adalah sama-sama bagian dari part of supply and demand ya, bagian dari SND. Oke. Nah, di sini konsepnya teman-teman, kalau misalnya kalian tahu ya, sudah belajar tentang supply and demand, konsep dari supply and demand itu adalah sebagai tahanan ya, atau kita bisa bilang reversal area. Peran dari order block dan juga unfilled order itu adalah sama, yaitu sebagai reversal area. Karena itu dia merupakan bagian dari supply and demand gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini sama-sama berperan sebagai momentum ya teman-teman ya. Kita tahu ya kalau misalnya udah namanya reversal area itu pasti perannya itu adalah sebagai momentum yang which is itu bisa atau baiknya digunakan di time frame untuk entry ya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah persamaannya dari yang ketiga ini adalah dia itu bisa digunakan di semua time frame teman-teman. Jadi TF-nya ini independen ya, gue bisa bilang time frame independent. Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, siapa order block dengan unfilled order ini bisa dipakai sebagai momentum yang which is itu kalian bisa pakai di time frame untuk entry kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau gunakannya itu di time frame roadmap atau apapun, itu terserah ya, itu bebas ya. Jadi ini independen sekali ya untuk order block dan unfilled order, tidak terkait atau tidak terikat dengan satu time frame tertentu. Ya, kalian bisa pakai di M1, kalian bisa pakai di M5, di M15 gitu ya. Itu semuanya bisa dipakai. Oke? Ya, itu aja sih teman-teman ya. Itu persamaannya dari order block dengan unfilled order. Ya, sekali lagi gue ulang, ini merupakan bagian dari SND, ini yang penting ya. Kemudian yang kedua dia adalah momentum tools ya. Kemudian yang ketiga dia time frame independent, bisa dipakai di time frame manapun. Kayak gitu. Nah, sekarang gue mau bahas perbedaannya. Tadi persamaannya. Sekarang perbedaannya ya. Perbedaannya ya, perbedaan di sini gue gambarin dulu OB versus UFO, oke. Nah, yang pertama ya perbedaannya itu adalah dari cara untuk menggambarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya order block ya, ini sebenarnya actually perbedaan cuma ini aja sih ya untuk si order block dan unfilled order ya. Yang pertama untuk order block itu kita tahu ya, dia itu terjadinya adalah di candle terakhir sebelum terjadinya reversal impulsif ya. Jadi misalnya dia ada candle turun ya, ini candle merah terus dia terjadi impulsif bullish ya. Ini jadi order blocknya seperti ini. Ini cara menggambarnya order block seperti itu. Nah, kalau unfilled order ya itu adalah dia terjadinya justru di
pergerakan yang impulsif teman-teman ya. Jadi dia ada pergerakan masif impulsif candle, terus dia ada satu candle yang seperti ini yang memiliki shadow ya, terus dia ke bawah. Nah, shadow yang atasnya ini di pergerakan impulsif yang bearish, terus dia terdapat shadow atas, itu yang dijadikan area unfilled order ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Yang satu terjadinya di turning point ya, pada saat dia terjadi reversal dari bearish ke bullish, yaitu di turning point-nya kita ambil candle terakhirnya sebelum terjadi turning point. Tetapi yang satunya lagi yang unfilled order itu terjadi justru malah di fase impulsifnya, pergerakan candle impulsifnya dia terjadi impulsif, terus dia bikin satu candle yang dengan shadow yang sedikit lebih tinggi gitu ya. Nah, shadow-nya itu yang kita bisa bilang unfilled order. Dengan catatan shadow-nya itu harus tertutup ya sama candle di depannya. Ya, jadi kalau misalnya candle bearish ada body candle tebal seperti ini, terus dia muncul candle bearish dengan shadow atau kaki ada di atasnya, dan kakinya itu tertutup dari body candle depannya, itu bisa dikategorikan sebagai unfilled order gitu ya. Nah, jadi itu adalah perbedaan yang signifikan dari si order block dan juga unfilled order gitu ya. Nah, perbedaan lainnya itu sebenarnya minor-minor teman-teman ya, itu adalah dari stop loss-nya seperti itu hal yang minor ya, yang sebetulnya nggak bisa dibilang tuh nggak terlalu beda jauh gitu, karena range dari risk reward ratio-nya ya itu juga sangat-sangat mendekati ya antara si order block dengan unfilled order ini. Oke, jadi itu adalah perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaan finalnya ya. Pertanyaan finalnya pasti kalian tuh banyak yang bertanya, oke, kalau misalnya seperti itu, berarti bagusan mana nih? Apakah si order block ataukah si unfilled order? Ya, kalau misalnya ditanya seperti itu, gue pasti akan, kalau gue pribadi ya, gue pasti akan lebih memilih untuk si order block itu ya. Kenapa? Karena gini loh, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ya, order block itu memiliki ibaratnya reversal yang sifatnya final ya, reversal yang sifatnya final. Maksudnya seperti apa sifatnya final? Jadi gini, bayangin kalau misalnya kalian itu ada impulsif, terus dia terjadi reversal ya seperti ini. Nah, kalau misalnya dia order block itu kan biasanya terjadinya itu kan areanya tuh di bawah teman-teman ya, order block ya. Jadi koreksinya itu sudah ibaratnya yang terdalam ya, atau koreksinya sudah yang paling jauh. Otomatis kalau misalnya dia koreksi paling jauh dan dia terjadi yang namanya reversal point-nya ini atau reversal area ini bersifat final, yaitu dia sudah terakhir ya, tidak mungkin bisa terkoreksi lagi. Sedangkan kalau yang si unfilled order itu ketika dia kan terjadinya di impulsif ya, di pergerakan yang impulsif kayak gitu ya. Nah, jadi ketika dia melakukan pergerakan korektif ke atas ya, dan biasanya itu terjadinya itu di di korektif atau di panjang koreksi yang pendek gitu ya. Maksudnya di lebar koreksi yang tidak terlalu panjang, tetapi dia tuh bentuknya pendek ya, seperti itu. Koreksinya tuh masih pendek-pendek. Jadi masih ada kesempatan kalau misalnya dia menuju ke area unfilled order ini, dia masih bisa untuk lewat ke fase korektif berikutnya. Itu perbedaannya. Makna kenapa gue lebih memilih yang namanya si order block ini gitu. Dengan kata lain, order block itu memberikan gua security ya teman-teman ya, rasa security yang lebih bagus dibandingkan unfilled order. Bukan berarti unfilled order itu jelek ya, enggak juga gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti unfilled order nggak usah dipakai dong, enggak juga ya. Unfilled order itu bisa kalian gunakan sebagai confluence teman-teman. Gue biasanya menggunakan unfilled order ini sebagai confluence atau sebagai confirmation tools juga ya, which is itu bisa dijadikan patokan ya ketika dia sudah sampai di order block kadang-kadang ya. Terus kalian lihat sebelah kirinya ternyata itu juga ngepas dengan area unfilled ordernya. Kadang-kadang ada seperti itu, atau kalian bisa gabungkan unfilled order itu dengan strategi yang lainnya, misalnya seperti Fibo gitu ya. Kalian bisa jadikan confluence dengan Fibo juga ya. Dan kalian bisa gunakan unfilled order ini di tren yang sedang spiking ya. Jadi kalau misalnya trennya itu standar, cenderung untuk lebih landai ya jalannya, atau fasenya itu lebih slow, kalian lebih bagus menggunakan order block. Tetapi kalau misalnya tren yang terjadi itu sifatnya masif ya, atau dia sifatnya itu tajam, kemiringan trennya, serta dia memiliki kecenderungan pergerakan harga yang impulsifnya terlalu luar biasa atau spiking gitu ya, kalian cenderung tendensinya lebih menggunakan unfilled order ya. Kenapa? Karena di fase seperti itu, di tren yang seperti itu,
sering terjadi order-order yang tertinggal dan biasanya unfilled order ini bisa kalian gunakan secara optimal kayak gitu. Oke, jadi itu preference saya ya tentang si order block dan juga unfilled order. Nah, sekarang kita coba langsung ke contoh di market ya, teman-teman ya, seperti ini. Di sini gue akan coba kasih kalian bedanya antara si unfilled order dengan si order block gitu ya. Di sini kita ke H4. Nah, oke, ini kalau misalnya yang order block teman-teman seperti ini contohnya ya. Dia ada impulsif ya, terus di candle terakhir sebelum dia impulsif ya. Ini kan awal mulanya impulsif 1, 2, 3, 4 candle ini ya. Nah, candle merah terakhir sebelum terjadi impulsif ini kalian jadikan sebagai acuan order blocknya ya. Jadi seperti ini. Oke, dan ini kalau misalnya kalian lihat ini ada candle merahnya masih sampai ke sini ya, ini jadi kalian acuan sampai bawah ya, seperti ini. Kalian bisa gabungkan seperti ini ya. Ini 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle masih di dalam satu range merah, satu tarikan candle bearish, itu kalian bisa gabungkan. Dan kalian lihat efeknya ketika dia sampai sini dia jadi reversal ya, ke atas reversal area kayak gitu. Nah, yang namanya unfilled order itu adalah yang terjadi di fase impulsif. Nah, kalian bisa lihat di impulsif bullish seperti ini, dia terbentuk kaki yang shadow yang panjang seperti ini dan shadownya ini tertutup dengan body candle depannya. Ya, dan ini yang bisa dibilang sebagai unfilled order ya. Ini gua kasih nama di sebelah sini, ini UFO-nya ya. UFO. Oke, di sini gua kasih nama ini order block. Ya, jadi ini contoh bagus yang gua kasih dulu order block. Nah, ini adalah contoh bagus perbedaan antara unfilled order dengan order block. Jadi order block itu terjadinya seperti ini, kalau unfilled order seperti ini, gitu ya. Dan ini niscaya ya kalau misalnya dia balik lagi teman-teman, ya harganya balik ke sini, ini kemungkinan besar dia akan bisa dipantulkan lagi ke atas seperti ini. Ya, jadi kalian bisa tungguin. Gua kasih lihat contoh yang sudah ada ya, yang sebelumnya sudah terbentuk unfilled order. Kalau yang kayak gini teman-teman, ini ke skip 1, ini bukan unfilled order ya. Jadi unfilled order itu benar-benar harus sesudahnya, harus nempel ya, harus plug nempel supaya bisa dijadikan patokan ya. Kalau misalnya dia ada skip 1 itu nggak bisa dijadikan patokan ya. Oke, ini unfilled order ya seperti ini, tapi dia terlalu lama ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ini unfilled order nih ya. Seperti ini dia baliknya ke sini. Ini pun dia balik ke sini dia masih ada pantulan sedikit. Di sini ada false break dan dia juga masih mantul sebetulnya di area unfilled order ini ya, masih valid seperti itu walaupun ada false breaknya sedikit, tapi ini masih bisa dikatakan valid ya. Kalian bisa lihat dia masuk kembali ke sini terus dia mantul ke atas gitu ya. Jadi unfilled order tuh bentuknya harus seperti ini ya teman-teman, nggak boleh salah. Dia kakinya tuh harus tertutup semua sama body candle depannya ya, yang mana dia harus searah juga. Kalau misalnya pada saat unfilled order itu dia bullish candle, sebelumnya juga harus bullish candle. Nggak boleh yang sebelumnya bullish, yang pas unfilled ordernya itu dia ada bearish candle, tuh nggak boleh ya. Jadi itu yang bisa diperhatiin, contohnya seperti itu untuk unfilled ordernya. Dan penggunaannya juga cukup sama ya. Jadi secara fungsi itu sebetulnya order block dengan unfilled order itu sama. Kalian tuh tinggal pilih aja momen yang tepatnya seperti apa. Sekali lagi kalau trennya lagi landai gini lebih enak pakai order block, tapi kalau trennya lagi steep teman-teman ya, lagi tajam ya, contohnya tajam seperti ini lagi tajam impulsif, kalian bisa pakai unfilled order gitu. Di sini yang tajamnya lagi nggak ada ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini ada yang tajam lagi, tapi dia tidak langsung ngejemput ya. Dan unfilled order sedikit tips lagi teman-teman ya, dia tuh sangat efektif kalau dia short term ya, kembali. Maksudnya short term itu adalah ketika dia sudah jalan, dia harusnya langsung kembali ke sini. Jadi dia tidak boleh menunggu selama ini ya. Kalau dia semakin lama itu unfilled order itu sudah tidak tajam lagi seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak efektif lagi kalau misalnya dia sudah terlalu lama seperti ini. Dia bagusnya ketika dia terjadi impulsif steep dan dia muncul unfilled order, dia harus segera harganya harus kembali ke situ. Karena prinsip dari unfilled order itu adalah order yang masih belum terjemput, dan kalau misalnya belum terjemput dan memang dia harus segera dijemput ya, itu akan menjadi lebih efektif dalam jangka waktu yang singkat ya. Kalau lama begini berarti order udah keburu basi duluan ya, jadi dia sudah tidak terlalu efektif teman-teman ya. Jadi itu adalah sedikit tips kalau misalnya kalian mau menggunakan unfilled order. Di sini gue nggak bisa menemukan sayangnya ya unfilled order yang dalam waktu dekat dia tuh langsung terjemput seperti itu. Nah di sini ada ya contohnya nih teman-teman, kalian bisa lihat ya seperti ini
Ini ada kaki yang sangat besar ya. Dia sudah ke bawah, terus dia kembali lagi ke atas nih. Dia ada koreksi dan ini dalam jangka waktu yang cukup pendek ya, cukup cepat. Dan dia langsung ketika dia masuk unfilled ordernya dia langsung dihempaskan lagi ke bawah. Ya, dan itu yang sebetulnya kalian cari ya di dalam trade seperti itu. Oke, jadi itu ya gambaran gue tentang order block dan unfilled order. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa memutuskan sendiri ya, menurut kalian lebih cocok yang mana gitu. Saran gue kalian jangan terlalu fanatik ya dengan satu teknik. Kalian coba-coba dulu yang cocok, lebih cocok buat kalian, dan kalian bisa kolaborasikan teknik itu dengan confirmation tools yang lainnya. Oke? Ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian lain, dan kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya, terlebih lagi dengan segmen yang baru gue buat ini, kalian bisa komen aja langsung di bawah ya. Atau misalnya ada kekurangan dari channel ini, kalian bisa kasih kritik dan saran dari komen di bawah juga. Ya itu aja teman-teman ya, thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video, jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.